Rasman yang mana sih? Rasman semisal minggu depan. Rasman yang mana tuh? Yang kemarin putusan kan semisal. Yang mana orangnya sih? Yang rada botak itu, Iya, yang gendut, yang gembrot. Oh, Nah, si itu kan Rasman. tidak hadir itu. Aku sih kakek yang Rasman yang mana sih? Rasman Nasution Bang, putusan. Yang tampangnya jauh kurang ganteng dibanding aku. Oh, gitu. Publik kembali digegerkan oleh pernyataan kontroversial dari pengacara kondang Rasman Arif Nasution. Dalam sebuah pernyataan terbarunya, Rasman mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, asli atau palsu. Namun di saat yang sama, ia justru menegaskan tetap memberikan dukungannya kepada Jokowi. Pernyataan ini sontak memicu polemik. Pasalnya, publik menilai ada kontradiksi dalam sikap tersebut. Di satu sisi, Rasman menyatakan ketidaktahuannya atas substansi persoalan yang tengah menjadi perdebatan panjang. Situasi ini langsung memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai pernyataan tersebut justru memperkeruh suasana dan memperpanjang spekulasi yang selama ini berkembang. Isu ijazah Jokowi sendiri memang belum sepenuhnya mereda. Berbagai pernyataan, bantahan, hingga analisis dari sejumlah pihak terus bermunculan. Dalam konteks inilah, ucapan Rasman menjadi sorotan tajam. Apa yang mau saya katakan? Bang, saya mau katakan Bang Refli, saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Ya udah. Ya, tunggu dulu. Terus kenapa abang 99,9% palsu? Makanya saya bilang, saya tidak pada posisi untuk melihat mana ijazah itu. Perkara diperlihatkan ke saya sudah pernah lihat sekilas, dengan saya lihat langsung kan beda, bos. Kalian ini sok tahu semua tentang saya. Yang saya katakan, saya percaya dengan Rifai dan kawan-kawan yang sudah melihat ijazahnya. Saya percaya kepada Polri yang sudah menguji lab dan memastikan. Nah, pertanyaannya, uga dari Gajah Mada, bagaimana seorang Pak Ugro yang orang Polri penting, pernah kasat reskre juga, kasat serse juga, fotokopi, Bang, dijadikan dasar untuk menyebut bahwa ijazah seseorang 99,9% palsu. Bentar, Tadi saja. Ini pertanyaan paling dasar. Iya. Abang tidak pernah melihat abang tidak tahu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Tapi kenapa kemudian abang membela Pak Jokowi? Begini. Kok mati ya? Enggak. Tes. Begini. Kita ketawa. Begini. Iya. Makanya Roy, dengarin ngomong saya baik-baik. Saya melihat secara utuh. Saya pegang ijazah itu lama? Tidak. Tapi saya melihat sekilas iya. Dan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari Dian Sandi, apa yang saya dengar dari Rifai, apa yang saya dengar dari Yakub, saya pernah ketemu dengan Yakub Asibuat. Apa yang saya lihat, yang diposting, yang diributkan oleh Roy dan kawan-kawan, memang tidak sama. Lah sekarang kalau saya tidak percaya dengan Lab Krim Mabes Polri, saya percaya pada siapa? Saya percaya dengan Pak Din Samsudin. Saya harus percaya dengan Muhammad Sobari. Suruh hentikan. Besok kalau ada orang diproses hukum, lalu kemudian rame-rame toko, hentikan, maka bubar Republik kalau itu dihentikan. Ini harus menegakkan hukum. Kalian ini ya, kasih kecerdasan berpikir supaya kalian tidak besok bertengkar lagi antara kalian. Saya tidak berdebat dengan Anda para pengunjung. Saya berdebat dengan para narasumber ini. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Jadi saksi ahli Rocky Gerung bela Roy Suryo dan kawan-kawan dalam kasus dugaan ijazah Jokowi. Nah, ketika Rocky Gerung teman-teman menjadi saksi ahli ya dalam perkara kasus ijazah Pak Jokowi ini, maka ya Polda Metro Jaya memanggil Rocky Gerung karena dia adalah saksi ahli dari Dr. Tifa, maka dia memberikan satu pemahaman mengenai metodologi ya dan juga metode ya. Walaupun kata Rocky Gerung tadi banyak yang nyinyir ya bahwa Rocky Gerung tidak memiliki kapasitas dalam hal itu atau Rocky Gerung bukan ahli dalam hal itu. Nah, Rocky Gerung memang mengetahui, tapi dia mengatakan bahwa dia tahu metode atau metodologi yang digunakan oleh Dr. Tifa dalam buku Jokowi's White Paper. Nah, yang menjadi menariknya teman-teman ya, ketika Rocky Gerung ini diwawancarai oleh seorang presenter teman-teman di salah satu stasiun TV,
maka agak kebingungan ya presenter ini memberikan pertanyaan yang pas dengan Rocky Gerung, karena Rocky Gerung menanyakan balik dengan apa yang menjadi pertanyaannya itu ya, karena Rocky Gerung merasa bahwa masih belum berbobot pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, katanya ya sudah hal-hal biasa seperti pertanyaan itu ya, cari yang lebih wow gitu ya, yang lebih bisa ya dipahami oleh Rocky Gerung, karena tentu mungkin kalau kita masyarakat awam ya apa yang kita pahami oleh seperti biasanya, tapi kalau untuk Rocky Gerung ya itu dia susah memahami itu, tapi yang susah kita pahami, maka disitulah Rocky Gerung tahu bagaimana untuk menjelaskan pertanyaan yang agak susah. Oke, kita kembali ya di sini teman-teman, di sini dikatakan bahwa meski berkas perkara mereka disebut telah mendekati tahap pelimpahan ke kejaksaan, Rosyuro bersama Resmond Sianipar dan T. Fauzia Tiasuma masih terus melakukan upaya pembuktian terkait penelitian yang mereka lakukan soal ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Ketiganya tetap bersikeras bahwa penelitian yang dituangkan dalam buku Jokowi's White Paper merupakan kajian ilmiah yang sah dan tidak dapat dipidana. Nah, ini adalah penekanan yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa ya ketiganya bersikeras bahwa penelitian yang dituangkan dalam buku Jokowi's White Paper merupakan kajian ilmiah yang sah dan tidak dapat dipidana. Ya, kalau itu dipidana teman-teman, maka tentu ya para ahli yang lain nantinya kalau melakukan satu penelitian, maka mereka ya berpikir dua kali ya, karena nantinya ya mereka akan berujung pada pidana ya, mereka akan menghadapi ya menghadapi ya satu tantangan yang namanya pidana. Oke. Untuk menguatkan posisi tersebut, sejumlah ahli telah dihadirkan, mulai dari ahli Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga ahli metodologi penelitian. Nah, para ahli yang dihadirkan sebagai saksi meringankan sepakat bahwa kajian Rosyuro dan kawan-kawan tidak memenuhi unsur pidana, melainkan merupakan bentuk ekspresi akademik yang dilandasi metode ilmiah. Nah, memang ya pastinya teman-teman ya, ketika para ahli yang dihadirkan oleh Rosyuro CS ini atau RRT ini, Roy, Resmond dan Tifa, mengatakan bahwa ya kajian Rosyuro dan kawan-kawan tidak memenuhi tindak pidana, artinya tidak boleh dipidana ya, kajian mereka itu tidak memenuhi ya, dan tidak boleh ya dipidana, melainkan merupakan itu adalah bentuk ekspresi akademik yang dilandasi metode ilmiah. Nah, kemudian bisa saja ya kajian juga atau para ahli yang dihadirkan dari kubu Pak Jokowi atau Polda Metro Jaya misalnya, maka bisa saja sebaliknya apa yang mereka katakan ini, maka bisa saja mereka mengatakan bahwa itu sudah mengandung unsur pidana, ada pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya ya, sehingga ya Polda Metro Jaya ya berani untuk menetapkan Rosyuro CS itu sebagai tersangka ya. Oke, salah satu ahli yang dihadirkan adalah pengamat politik Rocky Gerung ya. Ia menjadi ahli keempat memberikan keterangan di hadapan penyidik Rektorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya Selasa 27 Januari 2026. Nah, pertanyaan yang disampaikan atau yang diajukan kepada Rocky Gerung pada saat itu teman-teman ya tidak terlalu banyak, kata Rocky Gerung sekitar 7-10 pertanyaan saja. Ya, kita tahu bagaimana ya Rocky Gerung kalau menjawab pertanyaan tentu ya harus benar-benar fokus ya, karena kalau tidak fokus maka ya Anda akan dibawa kemana-mana. Nah, Rocky menjelaskan bahwa metodologi yang digunakan para tersangka dalam menyusun Jokowi's White Paper, menurutnya penelitian tersebut berangkat dari rasa ingin tahu akademis yang seharusnya tidak dikriminalisasi. Nah, ini
ya suatu hal yang dibukakan pemikiran kita bahwa katanya penelitian itu dilakukan dan dimulai dan berangkat dari rasa ingin tahu akademis, ya, karena ya seseorang juga melakukan penelitian karena ia ingin tahu seperti apa, kan masih belum jelas, jadi dia ingin tahu seperti apa, yang berangkat dari ingin tahu akademis karena dia akan seorang akademis yang seharusnya tidak dikriminalisasi hal itu. Terlihat bahwa Dr. Tifa telah memenuhi seluruh persyaratan prosedural akademis. Nah, ini yang disampaikan Rocky Gerung bahwa Dr. Tifa itu, ya, dan juga Roy Rismond telah memenuhi seluruh persyaratan prosedural akademis. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya dipaparkan secara terbuka dalam buku yang berjudul Jokowi's White Paper, ya, ujar Rocky Gerung di Polda Metro Jaya. Rocky juga menolak disebut sebagai saksi meringankan. Ya, ini menarik teman-teman, ya, bahwa walaupun ya Dr. Tifa yang menghadirkan atau yang meminta Rocky Gerung supaya memberikan ya kesaksian ahlinya ya di Polda Metro Jaya, maka Rocky Gerung menolak bahwa dia memberikan sebagai saksi meringankan. Ya, tentu ada maksud dari Rocky Gerung dalam hal itu. Ya, kalau dikatakan saksi meringankan ini berarti sudah benar-benar salah, ya, tinggal diringankan saja. Tapi yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini tidak boleh ada kriminalisasi. Seharusnya tidak ada kriminalisasi dan tidak boleh dikriminalisasi katanya. Sehingga ya dalam hal itu ya Dr. Tifa ya tidak bersalah. Oke, ia menyatakan kehadirannya bertujuan untuk memberikan penjelasan metodologis, bukan semata membela para tersangka. Dalam pernyataan yang menuai perhatian, Rocky menyebut bahwa dirinya justru membela keaslian ijazah Jokowi, namun dengan penafsiran kontroversial. Saya mau membela kalau ijazah itu asli. Ijazahnya asli, orangnya yang palsu. Ya, semua ijazah pasti asli dong, kata Rocky Gerung. Namun demikian, Rocky tidak menjelaskan secara rinci maksud dari pernyataan orang yang palsu. Yang menyebut hal tersebut telah dijabarkan dalam penelitian yang dilakukan Rosyuro dan juga kawan-kawan. Nah, itu teman-teman, ya, ketika Rocky Gerung ya diminta keterangan oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya, ya, dari saksi ahli Dr. Tifa. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.